Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkal alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Fa salawatu rabbi alaika wa ala alika wa ashabika ya sayyidi ya Rasulullah ya Aba Zahra wa ya kawkaban min ad-diya wa ya hamalal insani as-samha. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ma damatil ardu was sama. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas segala nikmat, hidayah, serta ma'unah, taufik yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita senantiasa sanggup dan selalu antusias, semangat untuk terus menegakkan kalimat Allah, untuk terus melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, untuk terus kita berjuang untuk diri kita, untuk menjadi orang yang taat kepada Allah, terus berjuang untuk melawan nafsu kita, melawan kemalasan kita, melawan energi negatif yang ada dalam diri kita, yaitu kita dengan menjadi orang yang selalu istiqomah, konsisten, rajin, semangat dalam melakukan ibadah kepada Allah. Itu salah satunya. Nikmat yang paling besar yaitu nikmat di mana kita ini di saat meraihnya, mendapatkannya, membuat diri kita semakin lebih dekat kepada Allah. Apapun yang kita capai, apapun yang kita dapat, kalau itu membuat diri kita lebih jauh dari Allah, bahkan lupa kepada Allah, bahkan membuat diri kita lalai untuk beribadah kepada Allah, itu sebenarnya bukan nikmat. Contoh, ketika kita misalnya mendapatkan uang, kalau kita nih kalau ada besar, melamar, dapat job, dapat kerjaan yang bagus, gajinya per bulan minimal 10 juta, 10 juta, sebulan lagi naik jadi 15 juta, 5 bulan lagi naik menjadi 20 juta. Itu belum bisa kita kategorikan sebagai nikmat.
Karena yang disebut nikmat yaitu suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Kita diberi musibah misalnya, kita diberi penyakit misalnya, atau kita diberi suatu cobaan apapun cobaannya, entah lapar, entah sakit, entah itu musibah-musibah lainnya. Kalau itu membuat diri kita, membuat diri kalian semuanya lebih ingat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, bahkan lebih semangat untuk beribadah kepada Allah, justru itu yang dinamakan nikmat. Maka nikmat yang sebenarnya adalah nikmat batin. Tatkala kita senang belajar, senang beribadah, senang berpuasa, senang melakukan kebaikan, selalu apa yang kita lakukan itu menjadikan diri kita ini akrab, dekat, kenal dengan Sang Pencipta, kenal dengan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat nikmat. Percuma kita kekayaan kita banyak, ya toh? Percuma ilmu kita banyak. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan illa bu'dan. Man izdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, namun petunjuk kedekatan dirinya kepada Allah tidak bertambah, illa bu'dan, melainkan tambah jauh, tambah lalai beribadah, tambah lupa dengan ibadah, tambah lupa untuk ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, maka itu akan menjadi sia-sia. Man izdada ilman, siapa yang bertambah ilmunya bertambah memang. Kemarin pintar bahasa Inggris, hari ini tambah pintar bahasa Arab, hari ini hafal 2 juz, besok hafal 5 juz, bahkan hafal dalam waktu singkat 30 juz misalnya. Namun ilmu itu tidak membuat diri kalian lebih dekat kepada Allah. Ilmu yang kalian punya, ilmu matematika, ilmu bahasa Arab, ilmu bahasa Inggris, ilmu-ilmu lainnya, tidak membuat diri kalian lebih kenal kepada Allah, tidak membuat diri kalian akrab, rindu, cinta, sayang kepada Allah, maka itu tidak disebut dengan ilmu yang bermanfaat, atau tidak disebut dengan nikmat yang hakikat, melainkan itu adalah ilmu yang sia-sia. Oleh karena itu, apapun yang kita peroleh, apapun yang kita dapat, apapun yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menemukan musibah, tetap kita menghadapi dengan tenang, sabar, dan selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah ya Allah, saya diberikan sakit. Semoga sakit ini membuat diri saya lebih semangat, lebih rajin, lebih khusyuk, lebih menjadi diri kita lebih baik misalnya. Tetap disyukurin. Alhamdulillah ya Allah, sakitku mungkin ini
untuk mencabut dosa-dosaku, untuk menghilangkan sifat-sifatku dari sifat angkuh, untuk menghilangkan sifat-sifatku dari egois, untuk menghilangkan sifat-sifatku dari dengki, iri, hasud, takabur, dan lain semacamnya. Ini kalau kita dapat hal yang buruk. Apalagi kalau kita mendapatkan yang baik, diberikan kesehatan, tambah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah saya hari ini sehat. Selain hari ini sehat, seger, buger, tenang, pikiran nyaman, hati tenang, rezeki lancar, pekerjaan lancar, belajar lancar, tidak ada kendala. Maka kalau sudah kita mendapatkan yang positif, yang baik-baik, tambah kita wajib, bukan cuma harus, wajib hukumnya kalau kita sudah mendapatkan nikmat untuk disyukurin. Setiap mendapatkan nikmat apa saja, nikmat berupa uang, nikmat berupa makanan, nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa makanan, nikmat berupa ketenangan, maka kita selalu bersyukur kepada Allah. Jadi mulut kita ini harus penuh, harus full, harus terus menerus berzikir, bersyukur, tadabbur, mendekatkan diri kita kepada Allah. Minimal ucapan kita, mulut kita ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang membuat diri kita tenang, itu yang membuat diri kita lebih baik, dan itu yang membuat diri kita lebih sukses. Alhamdulillah hari ini saya umur 2 tahun, besok umur 3 tahun, atau setiap hari alhamdulillah saya umur, kesehatan saya tambah sehat, badan saya tambah seger, otak saya tambah cerdas, mata saya tambah tajam, badan saya tambah seger, buger. Hari ini saya lebih sehat, lebih buger, lebih besar, umurku semakin bertambah dengan baik. Alhamdulillah. Kemarin ya Allah saya belum tahu ngaji, masih Iqra, susah baca Iqra. Tapi sekarang alhamdulillah ya Allah sudah diberikan kecerdasan, otak saya tambah pinter. Sekarang saya sudah bisa ngaji. Alhamdulillah. Disyukurin. Karena apa? Semua yang ada dalam diri kita, semua yang kita hadapi di dunia ini, semua yang kita dapat, yang semua kita lakukan, itu merupakan nikmat dari Allah. Tidak ada yang lepas dari nikmat Allah. Petunjuk Allah, nikmat Allah, ketenangan, kebugaran, kesehatan, yang hanya bisa menciptakan hanyalah Allah. Dirimu tidak bisa. Belum tentu kalian besok diberikan kesehatan, belum tentu besok kalian diberi ilmu. Walaupun saya ngajar, misalnya ngajar sampai capek, sampai 24 jam ngajar seperti apapun, kalau Allah tidak mengizinkanmu, tidak membuka pintu rahmatnya, tidak membuka kritikal areanya, tidak membuka pintu otakmu, pintu pikiranmu, perasaanmu, dan memorimu, maka ilmu itu akan sia-sia, tidak akan masuk. Maka dari itu Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah apa tadi?
Hai umatku, hai hambaku, hai makhluk, lain syakartum, jika kau selalu menjadi orang yang bersyukur, thankful to Allah, dapat apa saja kalian syukurin. Dapat ilmu disyukur, pernah yang syukurin ilmunya. Alhamdulillah ya Allah, saya sekarang diberi paham, saya gampang sekali paham materi pelajaran yang Ustadz ajarin. Ya Allah, semoga besok tambah diberikan lagi ilmu yang gampang, yang mudah. Alhamdulillah, syukurin. Karena banyak di sini, Pak, banyak yang di setiap dijelasin itu bulet. Pikirannya nggak cerdas, otaknya nggak terbuka, matanya ngeler, matanya ngantuk, badannya lem. Ada yang kayak gitu? Mulai dari kecil besar ya gitu aja jadinya. Dari dulu sampai sekarang gitu aja. Tidak ada perubahan. Berarti yang harus dibenahin, yang harus diperbaikin agar kalian seimbang umur dan ilmunya, pikiran dan kejiwaannya, umur dan kedewasaannya. Maka salah satunya harus kita pinter-pinter bersyukur. Minimal no, yang setiap habis sholat ucapkan alhamdulillah. Itu baru syukur yang lewat mulut, belum syukur yang lewat amalan. Apa syukur lewat amalan? Yaitu menempatkan kesehatan kita, memanfaatkan kebaikan dan kesegaran kita, menggunakan kesehatan kita, tubuh kita kepada suatu yang baik. Wah, kita udah mentang-mentang udah pintar bela diri, sudah kuat, sudah hebat, bisa lompat, bisa kuda-kuda, bisa nonjok, bisa karate, bisa stres, bisa apa segala macam, bisa gila. Lalu mentang-mentang nih Tama, nih hebat, ini bos. Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan milik Allah. Makanya dalam zikir kita selalu diberikan zikir la haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada kekuatan apapun, termasuk ketika kita melaksanakan ibadah. Kita kalau tidak diberikan petunjuk, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu melakukan ibadah. Entah karena malas, entah karena lapar, entah karena dapat musibah, banyak cobaan-cobaan untuk kita jauh lalai lupa dengan ibadah. La haula, kecuali la haula wala quwata, dan tidak mampu kekuatan untuk menjauh dari maksiat, untuk jauh dari kemungkaran, untuk jauh dari kemunafikan, untuk jauh dari kelicikan, untuk jauh dari pertengkaran. Illa billah, kecuali atas izin Allah. Jadi apa artinya? Kita dalam diri kita ada dua keseimbangan. Apa keseimbangan dalam tubuh kita, energi kita, kekuatan kita? Ada keseimbangan energi yang disebut energi atau kekuatan yang baik atau positif. Energi positif ini tatkala kita mampu melakukan kebaikan-kebaikan, maka itu disebut energi positif, di mana energi positif itu Allah yang Allah yang menunjuk, Allah yang mengantar. Begitu pula sebaliknya. Jangan mentang-mentang kalian sudah bisa ibadah, bisa puasa,
sudah bisa jadi orang yang hafal Quran, sudah bisa jadi orang yang pinter, yang kaya, lalu merasa bangga diri. Kalian bisa jauh dari kemungkaran juga atas izin Allah. Ya Allah, alhamdulillah hari ini saya tidak sakit, bisa menghindar dari penyakit. Ya Allah, alhamdulillah saya hari ini tidak jadi orang yang nakal. Ya Allah, alhamdulillah hari ini kita jadi orang yang semangat, yang baik, energi yang positif. Semuanya atas izin. Jangan mentang-mentang, oh saya kan sudah sholat, saya jadi imam, saya pinter, saya sudah kuat, bela diri pinter. Kalau mentang-mentang, semuanya Allah yang memberikan. Paham tum? Semuanya atas izin Allah. Kamu hafal Quran atas izin Allah. Kalian bodoh atas izin Allah. Mau bodoh atau mau pinter? Semuanya atas izin Allah. Kalau kalian bodoh, siapa yang bikin bodoh? Allah. Kalau kalian pinter, siapa yang bikin pinter? Allah. Pertanyaannya, kalian mau jadi orang pinter apa orang bodoh? Karena semuanya adalah milik Allah, maka kalian harus minta kepada Allah. Kalau kalian mau pinter, minta ke siapa? Berdoa, ya Allah jadikan aku anak yang soleh, ya Allah jadikan aku orang yang pinter. Kalau mau jadi orang bodoh, monggo. Mau jadi orang nakal, monggo. Minta juga kepada Allah, enggak diminta pun jadi. Ya Allah, saya mau jadi orang bodoh, tolol, goblok, jelek, miskin. Nah, enggak usah diminta, jadi kalau hal yang buruk. Mau jadi manusia. Hah? Karena sudah diajar oleh setan. Memang Allah yang memberikan, tapi atas izinmu dan kehendakmu juga. Karena kamu tidak otomatis. Kalau kalian tidak mau jadi orang kaya, berarti permintaanmu jadi orang miskin. Otomatis kalau kamu tidak pernah berdoa menjadi orang yang hafal Quran 30 juz, berarti doamu otomatis minta tidak hafal Quran. Kalau kamu tidak pernah minta menjadi orang yang pintar, otomatis doamu minta jadi orang bodoh. Kalian berdoa apa tidak? Kalian mau jadi orang pintar berdoa apa tidak? Kalian mau jadi orang sukses berdoa apa tidak? Kalian mau jadi orang sehat berdoa apa tidak? Maka semuanya harus disertai dengan doa, permintaan, permohonan, tunduk patuh, minta serius. Semuanya diminta kepada Allah. Diminta. Tidak ada yang moro jadi bim salabim aku kaya langsung kaya. Ada enggak yang langsung kaya? Bim salabim tidur merem ngorok bangun tidur langsung pinter hafal 30 juz. Ada enggak yang langsung hafal 30 juz? Bim salabim ya Allah aku tidur, izin tidur semalam, semalam kurang 2 malam 3 malam, dan bangunnya langsung hafal kosakata sak kamus bahasa Arab dan bahasa Inggris. Enggak ada. Semuanya harus berusaha. Setelah berusaha, berdoa. Yang susah paham, minta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah. Rabbi yassir wala tu'as. Ya Allah mudahkanlah belajarku ya Allah. Aku kadang dijelasin bisa denger. Kalau dijelasin ada nggak yang nggak denger? Bisa denger, bahkan denger normal. Tapi kok nggak paham? Ada kadang yang paham ditanya tahu, tapi kok besoknya hilang lagi. Diisi diajarin besoknya hilang lagi.
sama dengan duit. Kalau kamu dikasih duit 100, besok duitnya hilang, mau tidak? Besok dikasih 200, moro-moro duitnya hilang, mau tidak? Sama dengan ilmu, sama dengan kesehatan, sama dengan kebaikan-kebaikan, selalu dijaga, diminta kepada Allah setiap detik, setiap saat. Ya Allah, aku jadi orang yang soleh. Ya Allah, aku jadi orang yang sukses. Ya Allah, aku jadi orang yang sehat. Ya Allah, aku jadi orang yang fokus. Ya Allah, aku jadi orang yang tenang. Ya Allah, aku jadi orang yang konsentrasi. Ya Allah, aku jadi orang baik, punya teman yang baik, punya keluarga yang baik, punya duit yang baik, punya sahabat yang baik. Kalau doanya sudah yang baik-baik, yang muncul insya Allah semuanya baik. Baru itu di doa, di mulut. Nah, dalam diri manusia tercipta dari berbagai elemen unsur. Dalam diri manusia tercipta dari berbagai unsur. Ada pandangan, duduk. Ada hidung, ada mata, ada pikiran, ada hati, ada jantung, ada lambung, ada usus, ada ginjal, ada semuanya. Kalian kadang hanya mendoakan lewat mulut. Kalian kadang hanya menggunakan anatomi tubuhnya yang tampak saja. Otaknya bagaimana? Apakah juga perlu? Perlu, wajib. Ketika berpikir, biar keseimbangannya itu stabil, keseimbangan ke yang positif, maka pikirannya juga harus didoain. Ya Allah, mulai hari ini aku berpikir yang baik-baik. Mulai kan, ya Allah, aku punya otak, jadikanlah otakku otak yang baik. Kalau otakmu selewon, otakmu juga bengong, otakmu juga ngayal, bahkan suka pusing, nanti ujungnya kalau nggak stres, kalau nggak gila, bisa-bisa juga rusak otaknya, stroke. Itu karena kita tidak pernah membayangkan, merasakan bahwa tubuh kita ini dibutuhkan yang namanya pikiran yang sehat. Sudah bisa berpikir yang positif? Contoh, kalau berpikir positif, Rahman ini orangnya kok ganteng ya. Rahman ini ilmunya kok cerdas ya, bagus ya. Rahman ini orangnya baik ya. Dan sebaliknya, ketika kita berpikir tidak usah ngomong, dalam hati maupun dalam pikiran, Rahman ini kok jahat ya. Tidak diomongin, tapi dalam pikirannya takut kedengaran orangnya. Oh, kalau Rahman itu orangnya dengki, orangnya iri, orangnya jelek, orangnya bodoh, goblok. Itu dalam pikiran. Itu contoh. Lalu kalau kalian berpikir dalam hati dan perasaannya, milih yang baik apa yang buruk? Setiap omongan, setiap pikiran, setiap perasaan itu akan kembali frekuensinya, akan kembali dampak dan efeknya, atau disebut dengan karmanya, kepada diri kita sendiri. Paham maksudnya? Tatkala sampean semuanya, antum semua bilang
Sudzon, ngerti sudzon? Berpikir negatif terhadap orang lain, berpikir jelek terhadap orang lain, terhadap temannya, terhadap saudaranya, terhadap tetangganya, terhadap kawan, apalagi guru dan orang tuanya, maka kejelekan itu akan kembali pada dirinya sendiri. Paham? Ini baru pikiran. Apa itu yang dimaksud dengan pikiran? Sesuatu yang terlintas dalam otak, namun tidak terlintas dalam mulut, dipikir terus. Dipikir. Oh, kalau itu orangnya suka ini. Oh, itu orangnya ini, dalam hati pikirannya. Maka sekarang dirubah. Tanamkan dalam hati, tanamkan dalam pikirannya. Kalau benar-benar mau jadi orang sehat, seger, buger, baik, zahiran wa batinan, sehat lahir dan batin, mulailah berpikir yang positif, mulailah berpikir yang baik, walaupun kejadian itu jelek. Paham maksudnya? Walaupun kejadian dalam diri kalian itu jelek, walaupun kejadian itu jelek di orang lain, kejadian itu benar-benar jelek. Misalnya ada suatu kejadian, ada orang yang tengkar, atau orang saling bunuh, atau orang yang mencuri. Kira-kira kalau ada orang mencuri, dalam pikiran kalian akan ditanam apa? Hah? Kalau ada orang mencuri, kalian akan berpikir seperti apa biar jadi positif? Hah? Apa yang ada dalam pikiranmu? Apa yang akan kalian tanamkan dalam pikiran? Contoh, tidak usah mencuri. Kalau ada temannya yang suka tengkar, temannya suka tengkar terus, tidak ada hentinya. Supaya kalian menjadi orang yang baik, terus baik pikiran dan hatinya, kalian akan berpikir seperti apa terhadap temannya yang suka tengkar? Pikiran. Hah? Pikirannya. Hah? Dipijat. Dipijat. Dalam pikirannya minimal kalian pertama, alhamdulillah bukan saya yang tengkar. Alhamdulillah saya dalam keadaan baik-baik saja. Ya Allah, mulai hari ini saya jadi orang baik dan tidak pernah tengkar. Biarin yang lain tengkar. Minimal seperti itu. Bukan malah ikut-ikutan. Atau bahkan kamu dicubit atau diganggu. Kalau kamu diganggu, kamu disalah-salahin, atau bahkan kamu dicubit, disentil dikit darah tinggi, disentil dikit nangis, diajak dikit nangis, dihina dikit mewek. Biar enggak jadi mewean, enggak jadi naik darah, maka dalam pikirannya diisi apa? Ya Allah, alhamdulillah saya dicubit. Untung bukan saya yang nyubit, ya toh? Kalau kamu tukang nyubit, baik apa buruk? Buruk. Berarti kalau temannya yang jadi tukang ganggu, tukang nyubit, kamu tidak perlu ikut, kamu tidak perlu naik darah. Kalau temanmu mengejek, kalau temanmu menghina, dalam hati dan pikiranmu apa yang kamu isi? Pertama itu tadi, tetap bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah saya diajarin sabar. Kalau orang gak sabaran, baru dihina,
kamu tolol misalnya. Langsung naik darah. Apa jawabannya? Jawabannya apa? Kalau yang naik darah? Udah langsung merah wajahnya itu. Merah. Habis merah merengot. Habis merengot mencaci. Duduk. Habis mencaci gondok. Habis gondok macam-macam. Maka biar positif, mau dipukul, mau dicaci, mau dilemahkan, dia akan selalu positif dalam hati dan pikirannya. Jawabannya apa? Tetap pertama, alhamdulillah ya Allah. Semakin saya dicaci, saya semakin senyum, alhamdulillah. Gitu. Ya Allah, nikmat sekali. Semakin saya dihina, rasanya saya semakin sabar. Semakin saya diejek, saya semakin sabar. Alhamdulillah bukan saya yang mengejek. Bayangkan ya Allah, kalau saya jadi tukang ngejek, siapa yang buruk? Iya toh? Ya Allah, teruslah jadikan aku orang yang sabar. Jadi orang yang senyum, sabar, tabah. Makanya kalau kalian gak sabaran, baru dicuil dikit naik darah, muring, marah, dan lain semacamnya. Oke, ini baru pikiran. Pikir. Ini yang terpenting dalam tubuh kita ada apa? Hati. Hati atau pusat perasaan. Lah ini nih yang susah. Mau tahu caranya biar nggak naik darah? Mau tahu perasaannya biar tenang? Ini nih kalau urusan perasaan nih, dalam hati dan pikiran. Orang biasanya suka merengot, suka gerundel, suka emosi, suka marah karena perasaannya sensitif. Sensitif apa boleh? Boleh. Baper apa boleh? Boleh. Punya perasaan boleh apa tidak? Boleh. Karena perasaan itu fitrah. Dari sononya Allah menciptakan dalam diri kita berperasa, kinestetik, punya perasaan. Dari sananya kita diciptakan punya otak dan punya pikiran. Dari sananya kita diberikan kesehatan. Dari sananya kita diberikan otak, diberikan darah, diberikan hidung, mulut, dan seterusnya. Yang perlu kita garis bawain di sini adalah kita harus tahu mana baik, mana buruk. Boleh nggak kalian punya perasaan? Satu contohnya, saya benci banget sama Tama. Boleh apa tidak? Biar jadi positif, saya seneng, sayang, suka sama Tama. Suka karena Allah, cinta karena Allah, sayang karena Allah. Karena begini, kalau kalian sudah nggak suka kepada seseorang, pasti setiap mendekat mau mukul. Baru ngelihat sudah muring-muring, baru ngelihat udah naik darah, baru kesentuh dikit udah kayak kesetrum. Ada enggak? Ada. Maka dari itu dalam hati perasaannya kalian boleh berperasa seperti apapun, keluarkan semua perasaannya, tapi harus tahu perasaan ini baik apa buruk. Contoh lagi, contoh perasaan yang baik. Contoh lagi, contoh orang yang suka berperasaan baik atau baper. Contoh, kalau
Kalau Fikri dikasih uang 5.000. Umam dikasih duit 10.000. Kalau berperasaan tidak baik, apa jawaban yang dikasih 5.000? Iri. Itu perasaan iri itu juga setelah iri oh awas kamu nanti. Atau saudara kakak adik yang emasnya dikasih 5.000, yang adiknya dikasih 10.000. Awas nanti kamu dikasih 5.000. Oh saya dikasih 5.000, kamu 10.000. Muring-muring sudah, muring-muring. Nanti tak curi uangnya. Nanti kamu tak pukul. Nanti pokoknya muring-muring. Itu perasaan. Kamu harus berpikir, apapun yang terjadi pada dirimu, diberi tidak diberi, dikasih atau tidak dikasih, perasaanmu tetap harus terjaga dalam kondisi positif. Ditahan. Wahai jiwaku, perasaanku, sabar. Nanti rezekimu akan lebih baik dan lebih banyak kalau kamu bersabar. Ya toh? Daripada muring-muring, daripada gerundel, daripada darah tinggi, daripada penyakit jantung, atau bahkan yang lebih dalam lagi, udah muring-muring nggak sembuh, dengki iri nggak sembuh, bahkan dendam yang kesumat. Akhirnya karena dendam, iri sudah, dengki iri udah keluar semua yang negatif dalam pikirannya, dalam hatinya. Akhirnya apa? Dendam itu apa? Menyimpan perasaan negatif yang tidak bisa dilontarkan. Mau mukul takut kalah. Misalnya Umam mau ngelawan kakaknya, takut dipukul. Kalau dipukul pasti kalah. Akhirnya saya diem aja. Tapi dalam hatinya pengen dendam, pengen mukul, pengen ngelawan. Tidak terima karena dikasih duit sedikit. Akhirnya apa? Itu disebut dendam, gerundel, dengki, iri yang tidak terhapus ada dalam hatinya. Akhirnya apa? Dikit demi sedikit, pelan-pelan akan menjadi penyakit. Akan jadi penyakit. Jadi penyakit apapun sumbernya dari itu. Pikiran, perasaan. Karena nanti mengakibatkan kepada jalur oksigen kita, kepada syaraf kita, kepada sel darah kita. Karena nanti kalau perasaannya tidak dirubah, nanti akan dipikir terus. Kalau kita tidak merubah menjadi perasaan dan pikiran yang positif, maka nanti pikiran kita akan jadi tumbal, akan menjadi korban. Mau tidur susah, awas nanti kalau saya besar, kamu akan saya terus. Mau tidur dipikir, ya, gara-gara duit, suka gerundel, suka iri, dengki. Mau tidur dipikir, mau ngelawan, takut kalah, dan seterusnya. Sebenarnya apa? Kalau ada yang ngasih 5.000, orang tuanya misalnya bapak ngasih 5.000, satunya 10.000, ya wis itu rezeki diterima dengan ucapan Alhamdulillah. Dilus dadanya, Alhamdulillah saya dapat rezeki hari ini 5.000. Semoga yang 5.000 ini berkah. Dimana semoga yang 5.000 barangkali Allah tidak memberikan duit saya banyak,
cuma ngasih 5.000, Rahman dikasih 10.000. Karena Allah sayang kepada umam, walaupun dikasih 5.000 nominalnya, karena Allah lebih sayang kepada umam. Akhirnya umam apa yang dia beli? Beli buku, beli bolpen, beli penghapus, beli sabun buat mandi. Terus Rahman pergi keluar, beli bolpen, ya, beli buku, beli sabun, sudah lebih. Karena dia 10.000 kan, habis belanja, habis 6.000. Berarti sisanya berapa? 4.000. Lalu mulai mikir si Rahman, duitku tinggal 4.000, lumayan deh buat beli rokok. Mulai negatif kan. Habis ngerokok nyaman, lumayan. Habis ini saya beli sabu, habis ini saya beli tawa mabu-mabuan. Habis ini saya beli chip buat game. 4.000. Gara-gara 4.000 akhirnya Rahman jadi tukang ngerokok. Gara-gara 4.000 Rahman jadi tukang mabok. Gara-gara 4.000 Rahman beli chip buat nge-game semalam. Karena semalam udah besoknya tidur nggak bangun, besoknya tidur lapar bingung. Akhirnya jadi orang yang tidak Itu apa artinya? Uang belum tentu menentukan kamu jadi lebih baik, lebih bahagia. Namun yang membuat dirimu lebih bahagia adalah syukurmu yang membuat kamu bahagia, syukurmu yang membuat dirimu tenang, syukurmu yang membuat dirimu lebih dicintai dan dicintai oleh Allah. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dimanapun dan kapanpun, harus wajib selalu bersyukur, biar gak jadi tukang orang gerundel. Kalau sudah kebiasaan jadi orang gerundel, disuruh gerundel, ya toh? Misalnya siapa kalau disuruh di sini gerundel? Ada. Siapa? Gerundel. Faisal, ambil sapu nyapu. Gerundel tuh. Diam di mulutnya memang. Saya disuruh nyapu, kenapa nggak suruh yang lain? Ya toh? Yang lain disuruh, iri. Saya kok nggak disuruh? Jangan-jangan saya sudah dibenci. Saya setiap hari di sini nggak pernah disuruh. Kenapa yang lain disuruh? Disuruh gerundel, tidak disuruh itu karena hatinya yang rusak. Hatinya yang dibiasakan memberi perasaan, mengeluarkan perasaan yang buruk. Ada nggak di sini? Misalnya ada 5 orang, yang 5 orang sering dikasih duit sama Ustadz, yang 5 orang sering disuruh bersih-bersih, yang 5 orang diperhatiin, lalu yang 5 orang sering tidak dikasih duit, tidak disuruh, lalu gerundel kayak tadi. Kenapa ya saya ini kok nggak pernah diperhatiin sama Ustadz, saya ini nggak pernah dikasih duit sama Ustadz, saya ini nggak pernah disuruh sama Ustadz. Dia sama kayak tadi, tidak disuruh, suudzon, pikirannya ketika disuruh tumbun. Ngapain ya Ustadz nyuruh saya terus? Nyapu nyuruh saya, suruh ngepel saya disuruh, ngajar saya disuruh. Disuruh nggak disuruh, yang ada di pikirannya selalu jelek. Itu namanya perasaan yang tidak selalu, dan biasakan munculkan dalam hati pikirannya perasaan positif. Alek Fikri, ya Ustaz, ambil sapu, nyapu, bersih-bersih, siap. Gitu. Keren kan?
Apalagi Ustadz yang mau disapu. Oh ini udah bersih, di WC. Oke, siap. Kenapa harus begitu? Ya Allah, alhamdulillah di saat nyapu, alhamdulillah saya niatkan ya Allah nyapu lantai ini, saya niatkan nyapu bersih hati, bersihkan hatiku ya Allah agar menjadi hati yang jernih, cepat masuk pelajaran, ilmu masuk, jadi orang yang manfaat, yang soleh. Saking senengnya ketika disuruh, tanya lagi, Ustadz sudah, yang mana lagi yang mau disapu? Di kamar mandi, di depan, terus jadi orang yang baik disuruh jadi orang yang baik, tidak disuruh jadi orang yang baik, selalu baik hatinya. Ya, coba yang di sini grup yang 5 misalnya tadi disuruh ngaji, grup tidak disuruh ngaji, nangis. Iya kan? Disuruh makan, gerundel, tidak disuruh makan, ngamuk, naik darah. Ya, ini prinsip kalian yang kalian biasakan dari kecil. Kalau kalian tidak merubah, sifat gerundel sampai kiamat akan menghantuimu. Dalam pikirannya perasaan selalu jelek. Jelek kepada temannya, jelek kepada saudaranya, jelek kepada tetangganya. Mau bertemu kepada seorang, misalnya ada tamu, udah belum apa-apa, udah keburu jelek. Ada siapapun, udah keburu pikirannya jelek. Jadi saya katakan, apapun yang terjadi, kejadian buruk harus disyukur, kejadian baik wajib disyukur. Alhamdulillah terus. Alhamdulillah. Nih kalau nggak dibiasakan yang positif, kalian akan jadi orang yang sifatnya temperamen. Apa temperamen? Ya suka naik darah. Ya, disanjung naik darah. Kamu kok cakep, naik darah. Kamu kok cakep tapi kecil. Kamu kok ganteng tapi goblok. Dihina, tambah naik darah. Makanya semuanya apa yang baik kalau untuk di sini, yo jangan menghina. Dihina pun ya syukurin, alhamdulillah. Jadi begini, kalau temannya menghina, kamu kok goblok, cara menjawabnya apa yang benar? Alhamdulillah, kamu orang saya goblok, kamu karena kamu pinter, nanti saya mau belajar sama kamu. Gitu, ajarin dong gimana caranya saya berpinter. Gitu, itu paling tidak biar hati perasaanmu tidak sakit. Karena kalau sakit hati, sakit gerundel, sakit perasaan, tidak ada obatnya. Yang bisa ngobatin penyakit hati, penyakit dengki, penyakit suudzon adalah dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Paham? Paham semuanya? Banyak di sini, banyak. Gara-gara suudzon hatinya rusak, pikirannya rusak, selalu negatif, selalu dengki, iri. Akhirnya apa? Muring-muring. Kalau nggak muring-muring, tengkar-tengkar. Kalau nggak tengkar-tengkar, nantang-nantang, misu-misu, ngejek, nggak ada lagi yang diucapin. Akhirnya yang keluar dari mulutnya keburukan. Jadi mulai hari ini kalian harus siap berubah. Mau jadi orang baik, mau jadi orang sukses, mau jadi orang hebat, rubahlah dari sekarang. Paham? Dirubah dari sekarang, mulai dari yang paling kecil. Apa yang harus dirubah?
pandangan matanya mandang yang baik, mulutnya mulut yang baik, berpikirnya pikiran yang baik, perasaannya perasaan yang baik. Paham? Iya, paham? Semuanya ini sekolah yang penting. Biar nggak suka gerundel, nggak suka naik darah, nggak suka emosi. Kalau sudah suka emosi, kalian akan timbul penyakit-penyakit baru. Kalau nggak suka pusing, migrain, darah tinggi, stroke, emah. Tahu nggak penyakit emah apa penyebabnya? Hah? Karena perasaanmu tidak enak. Ya toh? Kadang saking nggak enaknya sama nasi, kamu kok nggak enak ya nasi? Iya enggak? Ada nasi, kamu kok nggak enak saya makan? Akhirnya karena bilang sama nasinya nggak enak, akhirnya males makan. Coba bilang sama nasi, wahai nasi, kamu kok membuat diriku sehat? Kamu kok enak sekali. Bismillah saya makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh enak, 1 piring kurang, 2 piring kurang. Ada di sini yang tidak suka makan sayur? Saya tanya, ada nggak di sini yang tidak suka makan mie? Ada nggak di sini yang tidak suka makan sayur? Ada nggak di sini yang tidak suka makan tahu tempe? Ada nggak yang tidak suka makan ayam? Pertanyaannya sekarang, coba sekarang perhatikan pertanyaannya. Kalau ada orang suka tidak suka, suka tidak suka, kalau orang makan masih ada omongan pikir, oh saya nggak suka ini, saya nggak suka ini, saya. Sekarang yang nggak enak itu makanannya apa perasaanmu? Yang nggak enak perasaanmu apa makananmu? Yang nggak enak perasaan. Makanan itu nggak punya apa-apa. Makanan itu nggak memberi pengaruh apa-apa. Kamu kalau memang perasaanmu enak, makan nasi putih saja itu nikmat. Orang yang perasaannya nikmat, nasi putih tambah lauk itu bikin kenyang. Tapi kalau kamu sudah muring-muring duluan, nasi, kamu kok gak ada lauknya? Kamu bisa dimakan. Emang saya bisa kenyang makan nasi tok? Sama nasi saja sudah muring. Contoh lagi, yang tidak suka sama sayur, yang tidak enak sayurnya apa perasaanmu? Perasaanmu lagi. Sehingga kalau perasaanmu tidak enak, nanti apa akibatnya? Orang yang kurang gizi, kurang makan sayur, akhirnya apa? Sakit-sakitan, kurang cerdas, BAB tidak lancar, akhirnya malas terus. Sekali kalian bilang sama sayur tidak enak, maka besok akan bilang lagi sayur nggak enak. Akan bilang besok memang kamu tidak enak. Dan besok dan seterusnya kamu akan terus selamanya akan memusuhi sayur. Saya akhirnya apa? Kebiasaanmu apa akhirnya? Saya tidak suka Lalu nanti ketika sakit diperiksa ke dokter, kenapa kamu tidak pernah makan salahnya siapa? Salahnya siapa?
Kalau kamu bilang sayur nggak enak, masak sendiri pun tetap bilang nggak enak. Bakalan nggak enak. Jadi kalau makanan, ini baru ke makanan, belum lagi ke teman, belum lagi ke orang. Ada di sini banyak kemarin kan, tidak suka ini, tidak suka ini, tidak suka ini. Makanan semuanya itu enak, teman semuanya itu baik. Hidup itu adalah nikmat, semuanya positif, energik, nyaman, seger, sehat. Paham? Akhirnya apa kalau sudah suka makanan? Ada kan kemarin yang lama tidak bisa BAB 3 bulan. Ada kan yang tidak bisa BAB 5 bulan. Ada kan tidak bisa BAB sampai 1 tahun. Karena apa? Perasaannya diciptakan, dibiasakan dengan malas. Malas itu perasaan apa bukan? Semangat itu perasaan apa bukan? Malas itu baik apa buruk? Semangat itu baik apa buruk? Tinggal kamu pilih mau yang baik apa yang buruk. Pinter itu baik apa buruk? Tinggal kamu pilih mau jadi orang baik apa mau jadi orang bodoh. Mau jadi orang pinter apa orang bodoh. Sehat itu baik apa buruk? Sayur itu enak apa tidak enak? Nasi itu enak apa tidak enak? Nadia itu jelek apa cantik? Nadia itu jelek apa cantik? Itu perasaan apa perasaan? Perasaanmu kalau bilang jelek sama temannya, terus akan jelek, lalu baper. Kalau sekarang bilang jelek, besok akan terus jelek. Maka harus dirubah. Mulai hari ini dibilang yang baik, baik. Kira-kira kalau sayurnya, coba sekarang kalau ada sayur, kamu bilang, hei sayur kamu baik, hei sayur kamu jelek. Kira-kira sayurnya ngantuk apa tidak? Ngantuk selamanya. Bagaimana biar sayurnya baik? Ucapkan dalam hati, pikiran dan perasaannya menjadi ucapan yang positif. Paham semuanya? Paham. Jadi membiasakan punya perasaan, pikiran, hati dan mulut yang baik. Oke, siap semuanya? Oke, alhamdulillah. Baik, kita tutup materi malam ini dengan doa, semoga jadi bermanfaat, berkah, menjadi ilmu yang bisa kita amalkan. Gondok itu baik buruk? Mau jadi gondok apa sabar? Naik darah itu baik apa buruk? Emosi itu baik apa buruk? Bodoh itu baik apa buruk? Oke, mulai hari ini dan seterusnya kita berdoa. Ikutin aku jadi orang yang baik-baik. Mulai hari ini aku siap menerima yang baik dan membuang yang buruk, membuang perasaan yang jelek, membuang perasaan brundel, dendam, dengki, iri. Nah, sekarang aku menjadi orang yang ikhlas, orang yang tulus, orang yang semangat,
orang yang bersih, orang yang rajin, orang yang hebat, orang yang pinter, sabar, tenang, rileks, dan seterusnya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.